Film ini diawali dengan penyidikan polisi Bombay yang selalu datang telat. Polisi tak berpengalaman yang bernama Gregor ini terlihat sedang menunggu seniornya. Karena ia baru pertama kali bertugas, Gregor merasa kesulitan untuk menyelidiki kasus kematian berjamaah di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian, seorang polisi senior pun tiba di TKP. Lalu, mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah itu. Ketika berada di dalam rumah, mereka melihat satu-satunya wanita yang selamat sedang ditandu keluar rumah. Wanita yang syok parah tersebut terus berkata bahwa semua teman-temannya sudah modar. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan apa penyebabnya. Kedua polisi itu pun terlihat heran dengan banyaknya korban tewas di rumah itu. Lalu, saat berada di ruangan lain, Gregor melihat seorang yang ia kenal sudah tewas dengan peluru bersarang di jidatnya. Mereka pun cukup kesulitan mengusut kasus yang jarang terjadi ini. Jelaslah, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene mundur dulu ke malam pesta sebelum kematian berjamaah. Di malam tahun baru, seorang bernama Marek mengadakan pesta di rumahnya. Mereka pun menyambut sepasang temannya yang baru tiba di sana. Lalu, ia memperlihatkan suasana pesta meriah yang bertabur bondon dari berbagai level. Ketika berada di tengah pesta, mereka meminta seorang temannya yang bernama Philip untuk mengabadikan pertemuan mereka. Karena ia ingin keceriaan di rumahnya bisa ia pamerkan di medsos. Kalau zaman sekarang nggak posting nggak afdol. Kemudian, Marek juga menunjukkan temannya yang bernama Tasya, di mana kewes girly tersebut sangat menyukai hal-hal mistik dan sedang mendalami apa itu dunia paralel. Terserah dia aja. Setelah sesi berkenalan selesai, datanglah tante-tante girang bersama pacar berondongnya. Lalu, Marek bergegas menyambut mereka dengan menawari bir cap topi sengklek yang ia pesan langsung dari Ojon's Company. Tawaran itu pun jelas membuat si tante senang. Ia pun segera ke tempat minuman tersebut. Kemudian, mereka pun senang dengan melimpahnya minuman di atas meja. Si tante pun terlihat bersemangat meminumnya, sampai habis beberapa gelas. Ketika si tante sudah mulai ngefly, ia pun joget-joget asyik dengan gaya bondon di tengah pesta. Sementara itu, karena Tasya yang tak suka abok, mencari minuman lain. Kali ini, ia mencoba jus buah naga campur sirup marjan. Karena tidak konsen, minuman malah mengenai kamera milik Philip. Tasya yang panik berusaha mengeceknya karena takut kamera tersebut menjadi bootloop. Tapi untungnya kamera masih normal. Lalu dari dalam kamera ia melihat banyak foto dirinya. Ia pun merasa spesial dan menganggap Philip suka dengannya. Dengan sedikit malu-malu anjing tentunya. Setelah mengetahui hal itu, ia pun berusaha menghampiri Philip yang berada di kamar. Lalu, Tasya yang ingin PDKT mengajaknya untuk smoking santuy di ruangan lain. Tak cuman itu, ia juga menawari Philip tombol kebanggaannya. Tawaran tersebut jelas tidak mungkin Philip tolak. Pasti ia sangat hejo dengan tawaran tersebut. Di sisi lain, dua orang pria sedang memperhatikan tarian ate-ate yang sangat hot. Tarian hot tersebut membuat peralatan gabrut mereka berdenyut-denyut. Lalu, seorang yang bernama Rafael memikirkan cara untuk bisa mendekati tante hot itu. Ia pun memberanikan diri untuk menemaninya. Lalu, si Ate pun berbisik, "Kita pindah ke medan gabrut yuk, tapi beliin dulu Uya Haram ya." Tawaran tersebut jelas membuat dua pria ini langsung menurutinya. Singkat cerita, mereka pun berada di sebuah kamar. Lalu, Rafael memberikan pesanan si bondon expired itu. Terlihat si Ate pun senang karena dengan Uya Haram, pergabrutan akan semakin maksimal. Begitu sedapnya Uya Haram hingga membuatnya semakin bergelora. Tapi kita kembali dulu ke Tasya dan Philips. Mereka yang sudah berada di dalam kamar terlihat sibuk melinting bako mole produk Ojon's Tobacco. Mereka pun terlihat mulai akrab dengan kebersamaannya. Tak hanya saling memuji, mereka pun saling meramal ala Ki Joko Pinter.
Kemudian, tiba-tiba Tasya penasaran dengan kunci yang berada di kamar tersebut. Lalu Tasya pun mencoba kunci itu ke sebuah kotak yang berada di dekatnya. Setelah terbuka, tanpa diduga, mereka menemukan sebuah pistol lengkap dengan pelornya. Mereka pun terlihat heran dengan keberadaan pistol di rumah itu. Lalu, dengan pistol tersebut, Philip sok-sokan mengajari Tasya untuk menembak. Saat momen tutorial berlangsung, tangan nakal Tasya merangsak masuk ke perabotan Gabrut Philip. Kelakuan Tasya tersebut membuat Philip segera melancarkan serangan Gabrutnya. Hingga pada akhirnya mereka pun melakukan prosesi perkembangbiakan. Di saat itu pula, Marek mendengar suara ah-ahan yang cukup terdengar membahana dan cukup gaduh. Karena penasaran akan ah-ahan itu, Marek pun mengeceknya. Tembakan tersebut membuat Marek terheadshot dan modar seketika. Tapi kebanyakan teman-temannya menganggap suara itu adalah suara petasan saja. Pesta pun terus berlanjut tanpa hambatan. Sementara itu, Philip dan Tasya panik dengan tewasnya Marek. Saat Philip berusaha menyembunyikan mayatnya, seorang bondon berbando malah melihatnya. Philip pun berusaha mengatakan bahwa Marek hanya mabuk biasa dan darah di lantai hanyalah saus ABC saja. Lalu, Philip membawa mayat Marek ke kamar lain. Dirasa sudah aman, pasangan yang panik ini pun menutup pintu kamar dan memasukkan mayat itu ke dalam lemari. Saat keduanya saling menyalahkan, datanglah dua bondon berlevel hardcore dengan si Kribo yang akan diperkaos. Rupanya, mereka akan menggunakan kamar tersebut untuk adegan trisome. Tanpa mereka ketahui, Philip dan Tasya sedang bersembunyi di bawah kasur. Ketika pergabrutan sedang berlangsung, jelas getaran hebat bak gempa kasur pun terjadi. Dan tiba-tiba, segitu dahsyatnya guncangan, mayat Marek pun keluar dari lemari. Lalu, seorang bondon menemukan pistol yang tadi. Di saat itu pula, Tasya berhasil keluar dari kamar. Akan tetapi, Philip malah terciduk si bondon berpistol. Dengan ancamannya, si bondon menyuruh Philip untuk melayani mereka. Untuk mencari aman, Philip pun menurutinya saja. Gawe lagi nih. Setelah beberapa saat, peraduan Gabrut Philip akhirnya selesai. Cepat kan? Ya iya, kan digeng sama dua macan. Lantas, ia pun bergegas pergi. Kemudian, ia bertemu si cewek berbando lagi. Kali ini si bando penasaran dengan kondisi Marek yang katanya sedang mabuk parah. Philip yang ketakutan berusaha untuk menghalangi si bando masuk ke kamar. Namun si bando yang curiga akan kematian Marek terus memaksa Philip mengaku. Mengetahui hal tersebut, Philip pun panik. Si bando yang penyakitan tidak sempat menyuntikkan obatnya karena direjang si Philip, hingga ia pun modar oleh penyakitnya sendiri. Keadaan Philip pun semakin runyam karena dua orang telah terbunuh dan seolah-olah dialah pembunuhnya. Kemudian, scene beralih dulu ke si Ate. Kali ini, keseruan mereka diketahui berondong si Ate. Si Ate dan pacar berondongnya bertengkar hebat karena kelakuan si Ate yang mau aja diajak ngaduk sama dua cowok lain. Si Ate pun balik marah karena ia merasa pacarnya itu malah mengganggu kesenangannya. Ia pun meninggalkan berondongnya dan putus. Di tengah kesedihan si Ate, ia pun berusaha mencari pelampiasan lain karena getaran di perabotannya sudah memasuki level kritis. Di sebuah kamar, si Kribo sedang bertaubat karena sudah adu gabrut dengan dua bondon hardcore tadi. Ia pun menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tiba-tiba, rupanya, godaan terlalu berat buat si Kribo. Ia pun jelas tidak bisa menolak ajakan si Ate yang sudah overheat. Sementara itu, Philip yang panik atas kematian si bando berusaha keluar kamar lewat jendela. Dengan kostum beruang, ia berusaha tidak diketahui orang lain.
Betapa kagetnya Philip saat melihat si Ate yang merupakan ibunya sendiri sedang adu gabrut dengan si Kribo. Pacar si Ate langsung murka seedan-edannya saat memergoki pacarnya sedang menunggangi pria Kribo. Pacar si Ate pun tak menyangka ia telah dihianati. Lalu tiba-tiba Philip yang marah langsung menghajar pacar si Ate. Ia pun tak menyangka ibunya sendiri diaduk oleh dua pria seumurannya. Keadaan pun semakin riweuh saat si Berondong dan Philip malah baku hantam karena ia tidak sudi ibunya jadi wanita pemuas berondong. Kemudian Sin kembali ke Tasya dulu yang sedang bersama temannya. Tasya yang panik setelah kematian Marek terlihat stres dan setengah gila. Lantas, baju yang Tasya anggap penuh dengan aura kematian ia cuci dengan tenaga penuh, biar aura negatifnya hilang. Lalu, pria bertopi itu pun marah karena merasa si Philip telah membuat Tasya menjadi aneh. Setelah beberapa saat, mesin cuci yang digunakan Tasya menjadi error karena terlalu overheat. Terlihat Tasya pun kesulitan mengatasi air yang terus keluar dari mesin cuci. Di sisi lain, Rafal yang gagal mengaduk semen bersama si Ate tadi berusaha untuk menemui Marek. Karena tak ketemu, ia berusaha menghubunginya. Akan tetapi, suara HP Marek malah terdengar dari sebuah kamar. Rafal pun mengeceknya. Betapa kagetnya Rafal saat mengetahui Marek sudah tewas tertembak. Rafal pun mengamuk dan mencari pelaku pembunuhan di tengah pesta. Dirasa mereka pembunuhnya, Rafal memukul telak tombol bondon sampai silikonnya bucat dan bertebaran. Kekacauan pun terjadi. Di saat itu pula pergantian tahun berlangsung. Saat kekacauan berlangsung, air dari mesin cuci terus menyebar. Aksi pembalasan pria bertopi berakhir saat peluru nyocol di jidatnya. Dari tembakan acak tersebut, korban banyak berjatuhan. Dan tanpa diduga, TV yang terjatuh membuat listrik menjalar lewat air dari mesin cuci yang memenuhi ruangan tersebut. Akhirnya, mereka pun tersengat listrik hingga mereka mati seketika di acara pesta tahun baru itu. Saat semuanya sudah berakhir, Tasya si biang riweuh pun syok melihat semua temannya sudah modar. Karena rasa bersalahnya, Tasya mencoba untuk bundir. Tapi tiba-tiba one shot, dua modar. Tasya yang kagetan kembali mengulang kecerobohannya. Pasangan yang habis ngeduk semen secara brutal tapi nggak gua liatin ya. Mereka pun akhirnya modar juga. Kemudian Tasya yang semakin merasa bersalah membuatnya semakin syok. Kepanikannya itu membuat Tasya terjatuh sampai pingsan. Tentunya kalian masih ingat kan dengan satu-satunya wanita yang selamat di scene awal tadi? Dia adalah Tasya, si biang dari segala biang kekacauan. Kemudian, Sin kembali kedua orang polisi setelah kejadian tersebut. Si senior pun menyuruh Gregor untuk melanjutkan penyidikannya sendiri, agar secepatnya Gregor mendapatkan kenaikan pangkat. Dan dari sini kita tahu, penyebab dari semua kekacauan yang berujung kematian berjamaah adalah ulah si Tasya.
Namun tak lepas dari kelakuan-kelakuan tolol mereka juga. Apakah ini azab? Tentukan sendiri. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Ricuh sekali bukan? Kekacauan ini bermula dari kebangoran Tasya yang menemukan sebuah pistol. Peradukan semen yang ia lakukan pun menjadi bencana. Saat klimaks tak tertahankan malah membuatnya menekan pistol sampai menembak Marek. Dengan tertembaknya Marek, kekacauan lainnya pun muncul. Tak cuman kemarahan Rafal, skandal peradukan semen yang barbar menambah kericuhan di malam pergantian tahun itu. Hingga pada puncaknya, air yang terkena listrik membantai semua anak muda ini. Dari mana sih air itu? Ya gara-gara si Tasya juga. Sementara Tasya sang biang masalah bisa selamat meskipun ia mengalami cedera di lehernya. Fix azab ini mah.